Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dan di sini kami akan membawakan materi tentang mengaktualisasi diri melalui artikel ilmiah. Dan pertama-tama kita akan melakukan perkenalan diri untuk nama-nama kelompoknya. Dimulai dari silakan Adi. Saya Abdul Hakim Adistia. Saya Amir Habibur Rahman. Saya Huzaifa Aufa. Dan saya sendiri Muhammad Agung Subakti. Dan saya Muhammad Zakir Rahmatullah. Aspek aktualisasi diri. Berdasarkan dari teori aspek-aspek proses perkembangan seseorang untuk mewujudkan aktualisasi antara lain Maslow 1954 dalam Motivation and Personality. A. Kreativitas atau creativity. B. Moralitas atau morality. C. Penerimaan diri atau self-assessment. D. Spontanitas atau spontaneity. E. Pemecah masalah atau problem solving. Next. B. Membangun kerangka teks artikel ilmiah. Artikel ilmiah sangat penting dalam kehidupan akademik karena bisa digunakan sebagai media untuk mengaktualisasikan diri secara akademik dan sekaligus mengkomunikasinya. Artikel ilmiah forum. Artikel ilmiah terbagi atas dua jenis, yaitu artikel penelitian ilmiah dan artikel konseptual. Dan masih ada jenis artikel lain, yaitu artikel ilmiah populer yang pada dasarnya sama dengan artikel konseptual, tetapi disajikan dengan gaya yang lebih formal, yang lebih informal. C. Menelusuri dan menganalisis model teks artikel ilmiah. Dengan menelusuri model artikel ilmiah, Anda akan mengetahui cara menyusunnya. Artikel ilmiah disusun menurut konvensi yang berlaku di lingkungan akademik secara internasional. Artikel ilmiah biasanya ditertibkan pada jurnal ilmiah, yaitu diterbitan berkala yang berisi kajian-kajian ilmiah di bidang tertentu dalam kurung Rifai 1995. Next. Struktur teks pada artikel penelitian dan artikel konseptual. Struktur teks artikel penelitian ilmiah yang akan dimuat di dalam jurnal bisa bersumber dari hasil penelitian ataupun kajian sebuah permasalahan yang berdasarkan pada hasil pemikiran dan studi kepustakaan yang sesuai atau relevan. Struktur teks pada artikel ilmiah populer. Seperti struktur teks pada artikel konseptual, struktur teks pada artikel ilmiah populer tidak kaku, bahkan sering disusun menurut kehendak penulisnya. Hal ini tidak berarti bahwa artikel ilmiah populer tidak mempunyai struktur teks sama sekali. Pada umumnya, artikel ilmiah populer dipublikasikan di koran atau majalah sebagai tulisan opini. Pada konteks ini, artikel ilmiah populer dapat disebut artikel opini. Kemudian menganalisis hubungan genre pada teks artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah salah satu genre. Sebagai genre makro, artikel ilmiah mengandung genre mikro yang terletak pada tahapan-tahapan atau bab-bab di dalamnya.
dan setiap tahapan mengandung genre mikro yang berbeda-beda. Keterkaitan antar genre makro dan mikro di dalamnya seperti itu dinamakan hubungan genre. Lalu, hubungan genre pada teks artikel penelitian dan teks artikel konseptual. Struktur teks artikel penelitian adalah abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil pembahasan, dan simpulan. Kemudian pada teks artikel konseptual adalah abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan simpulan. Selanjutnya, abstrak. Dalam dunia penelitian sendiri, pengertian abstrak adalah tulisan singkatan yang berisi gambaran secara menyeluruh mengenai aktivitas atau kegiatan penelitian yang dilakukan. Pendahuluan. Bab pendahuluan ini memiliki fungsi sebagai pembuka artikel ilmiah. Dari bab ini, pembaca dapat mengetahui tujuan dari artikel tersebut. Kandungan yang terdapat pada bab pendahuluan adalah 1. Pokok persoalan yang dieksplorasi pada artikel. 2. Alasan tentang pentingnya pokok persoalan itu dieksplorasikan. Dan yang ketiga, ada cara yang dalam hal pentingnya pokok persoalan itu yang ketiga, dalam hal pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengeksplorasi pokok persoalan. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka atau tinjauan literatur adalah evaluasi kritis dan mendalam dari penelitian sebelumnya. Tinjauan pustaka menyediakan panduan praktis untuk topik tertentu. Jika Anda memiliki waktu terbatas untuk melakukan penelitian, tinjauan literatur dapat memberi Anda gambaran umum atau bertindak sebagai batu loncatan. D. Metode penelitian. Bab metode penelitian pada artikel penelitian memuat uraian tentang jenis, desain, dan tata cara pelaksanaan penelitian, termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Pada bab ini dijelaskan dengan rinci seperti pendekatan, metode, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Instrumen bab bahan yang digunakan pada penelitian itu juga dijelaskan. Sementara itu pada artikel konseptual tidak terdapat bab metode penelitian. Sebagai gantinya, penulis artikel konseptual dapat mengungkapkan alur pemikiran dan langkah-langkah penyelesaian masalah yang dibahas. Dan yang terakhir adalah hasil. Bab hasil hanya terdapat pada artikel penelitian. Dalamnya terdapat sajian, temuan-temuan penelitian sesuai dengan klasifikasi data yang didapatkan. Sajian tersebut dapat dinyatakan dengan grafik, tabel, histogram, gambar, atau bagian alir. Pada bab ini belum disajikan interpretasi dan perbandingan antara kelompok data. Kalaupun terdapat interpretasi itu baru bersifat individual. Terkait dengan karakteristik data yang dilaporkan, interpretasi lebih jauh dan perbandingan antara kelompok data disampaikan pada bab pembahasan. Sekian dari kami yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.